Moratel ini salah satu jaringan yang sudah masuk ke pelosok-pelosok. Sudah masuk ke pelosok. Apapun bidang jurusan kalian gitu, tingkatkan kompetensinya, kemudian pikirkan masa depan yang baik, pilih bidang yang minat sesuai dengan minat kalian, diskusikan sama orang tua. Kalau misalkan dapat approval atau persetujuan dari orang tua, kejar passion kalian gitu. Halo Sobat Kompeten, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi nih di podcast P2 KPTK 2 Jakarta Timur. Dan tentunya berjumpa lagi nih dengan saya Syifa yang akan menemani waktu kalian dalam beberapa menit ke depan dengan perbincangan yang pastinya akan menarik. Saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pria yang ya lumayan lah. Lumayan daripada lumanyun ya. Ah iya benar. Pokoknya perbincangan kali ini saya akan ditemani dengan Mas Radian dari perusahaan Mortelindo. Ya Allah, saya dari kemarin tuh belajar nyebutnya susah banget. Gak apa-apa. Nanti kalau udah jadi karyawan juga akan lancar. Wih, berarti boleh Mas masuk? Boleh daftar ke HLD, jangan ke saya. Nanti beda penerimaannya kalau ke saya daftarnya. Oh iya benar. Mas gimana nih Mas? Kabarnya Mas? Baik, lumayan tadi kena macet 2 kali, kena penyekatan jalan gitu, tapi tetap saya usahakan datang ke sini demi ketemu Mas Ajis. Kameramennya namanya Mas Ajis, tapi saya ketemu Mbak Siva juga nggak apa-apa. Penyekatannya di mana Mas itu? Tadi di sekitar Mampang sama di Pancoran tadi. Iya benar Sobat Kompeten, saat ini kan karena PPKM darurat ya Mas ya. Iya. Jadi akses mobilitas masyarakat kan dibatasi gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau kemana-mana, kalau misalkan itu bukan hal yang penting, tolong nggak usah kemana-mana deh gitu. Dan juga tetap jaga protokol kesehatan tentunya. Benar nggak Mas? Betul sekali. Karena memang corona ini sangat luar biasa ya, membedakan dengan yang dulu sekali itu. Kalau dulu orang itu kalau misalkan mau kemana-mana bisa bebas, sekarang nggak bebas. Iya benar. Jaga jarak gitu. Iya, tapi jaga hati juga ya dari dulu harus sih. Gitu. Iya, benar. Mas, kan Mas di Mortelindo ya Allah, saya susah banget Mas. Mortelindo nih, udah bisa nih Mas saya. Ya, ini tulisannya sih. Oh iya. Kalau mau dibaca. Oh iya benar, Mortelindo, saya udah bisa Mas. Nah, Mas tuh di Mortelindo nih berprofesi sebagai apa Mas? Saya sekarang posisinya sebagai asisten manajer sales. Jadi kita bergerak di bidang internet service provider gitu. Asisten manajer sales. Ya. Banyak nih, maksudnya saya pun udah sering dengar lah profesi tersebut. Tapi sebenarnya pekerjaan apa sih Mas profesi tersebut tuh? Dia bekerjanya melakukan apa gitu? Oke, jadi kita ini kan di bidang sales ya, di bidang sales untuk internet. Jadi kita untuk menawarkan atau menjelaskan tentang produk-produk internet ke masyarakat gitu. Yeah. Jadi ada yang untuk level rumahan, ada yang sampai untuk level kantoran juga ada semua. Untuk level hingga corporate pun kita ada. Gitu berarti jatuhnya tersebar luasnya Mortelindo ini di Indonesia berarti berkat Mas bisa? Salah satunya ya. Asik, keren banget Mas. Biasa aja, udah biasa ini. Udah biasa. Mortelindo ini sejak kapan sih Mas berdiri? Dari tahun 2000. Tahun 2000 saya lahir Mas itu. Oh pas lahir ya? Iya. Oh berarti pas pantaran ya? Sama, pantaran saya. Jadi kita bukan perusahaan yang instan baru berdiri, kita sudah melalang buana lah untuk banyak milestone-nya gitu. Awalnya berdiri mungkin zaman dulu pernah ada telepon umum gitu ya. Iya. Nah ada kartu telepon yang buat isi pulsanya gitu, buat koinnya lah gitu. Nah kita dulu penyedia untuk calling card itu gitu. Itu tahun 2000. Oh itu awal-awal berarti. Awal-awal gitu. Berkembang terus, teknologi berkembang terus. Dulu mungkin pernah dengar flash disk atau hard disk atau penyimpanan data yang kecil tipis gitu masih itu. Sekarang teknologi semakin berkembang gitu. Kemudian kapasitas semakin bertingkat juga. Akhirnya kita jadi penyedia backbone. Kemudian kita untuk internet juga sampai ke level retail juga ada gitu. Sesuai dengan perkembangan teknologi aja gitu. Berarti kan ini sebenarnya Mortelindo ini tuh suatu perusahaan jaringan ya Mas? Iya. Yang sebenarnya udah lama dari tahun 2000. Cuman kebanyakan nih masyarakat awam gitu lebih mengetahuinya perusahaan lain yang masuknya ke industri rumah tangga gitu.
Sebenarnya ini ada nggak sih Mas masuk ke industri rumah tangga kalau Moratel ini? Ada juga. Jadi sebelum ke industri yang rumahan gitu, rumah tangga gitu, kita awalnya itu untuk level ISP, kita menyediakan backbone untuk ISP gitu. Itu apa Mas? Jadi untuk kabel bawah laut dari Jakarta sampai ke Singapura. Gitu. Oh iya benar-benar saya pernah belajar itu Mas. Jadi ISP itu nanti bisa sewa kabel itu sampai ke Singapura untuk penyediaan internet mereka. Nah kemudian kita mulai terjun juga ke level rumah tangga sampai ke retail itu juga kita ikut mulai terjun juga. Memang agak belakangan kita gitu. Iya benar. Tapi jatuhnya ini ya Mas, maksudnya Moratel ini salah satu jaringan yang sudah masuk ke pelosok-pelosok. Sudah masuk ke pelosok gitu. Kita ada juga paket namanya Palaparing, paket barat dan paket timur. Nah, itu apa Mas? Ya, jadi untuk paket barat itu kita sampai ke Natuna dan Anambas. Jadi kepulauan terluar di ujung Batam ke atas itu. Nah, itu kita sudah sediakan kabel terhubung sehingga tidak ada lagi wilayah yang tidak terjangkau sinyal gitu. Kemudian untuk Palapa Timur kita sampai ke Papua. Dan itu semua dari penghubungan terkepulauan itu menggunakan kabel bawah laut. Kabel bawah laut tuh Iya. gimana? Maksudnya kan kalau dipikir pakai logika kan laut gitu, Iya. air. Nah itu Iya. gimana Mas caranya? Ya, kabelnya ditaruh di bawah laut aja gitu. Jadi suka banyak hiu-hiu itu gangguin gitu. Tapi jaringannya bisa ini nggak? Bisa stabil. Oh stabil. Justru itu lebih stabil dibandingkan dengan satelit. Kalau satelit kan ada efek-efek yang lain gitu kan, cuaca segala macam. Kalau itu lebih stabil karena lewat kabel FO. Gitu. Cuman bukan FO yang kecil, FO yang gede. Makanya disebutnya backbone. Oh alah. Nah sobat kompeten itu kan sedikit banget tuh baru penjelasan dari Moratel ya. Ya. Pasti kalian juga udah banyak nih yang pakai Moratel di rumah kalian. Ya. Kita podcast P2KPTK2 nih ngadain giveaway nih Mas. Oke. Jadi buat sobat kompeten yang sudah menggunakan Moratel, boleh share pengalaman kalian atau berikan pertanyaan seputar Moratel atau juga teknologi di kolom komen Instagram dan YouTube. Nah, seputar pertanyaan dan pengalaman kalian itu akan dipilih masing-masing 2 orang dari YouTube dan Instagram. Jadi total ada 4 nih Mas. Ya. Dan ada juga satu tercepat yang DM ke Instagram kita p2kptk2.caktim, yaitu kalian bisa DM username-nya Mas. Ya. Jadi kita milih 5 orang nih Mas. Oke. Ya. Jadi nanti bisa diceritakan aja pengalaman dengan menggunakan layanan Moratel. Kalau misalkan ada keluhan nggak apa-apa, sampaikan aja gitu. Kalau misalkan ada hal positif, sampaikan juga gitu. Kalau bagi yang belum tahu atau pengen coba-coba tahu, cari info lebih lanjut tentang Oxygen Home, bisa lihat di webnya home.oxygen.id. Bentar Mas, Oxygen Home itu apa Mas? Ya, kita punya namanya itu Oxygen. Nama untuk retailnya itu disebutnya Oxygen. Itu sebuah program atau? Iya, nama merek aja, merek dagang kita namanya. untuk internet di level rumahan itu Oxygen. Oh gitu. Nah, apa aja sih sebenarnya keuntungan bagi sobat kompeten yang belum menggunakan Moratel? Bisa kan? Berarti misalnya tertarik nih pengen mencoba Moratel, apa kelebihannya Mas menggunakan Oxygen itu? Jadi ini udah banyak ya untuk Indonesia itu untuk teknologi internet teknologi itu kan udah sangat maju sekali, sudah berkembang gitu. Nah, kita nggak ingin masyarakat itu ketinggalan dengan internet yang masih lemot atau lambat atau sering gangguan putus-putus gitu. Nah, makanya kita coba berikan layanan yang relatif lebih stabil, kecepatannya lebih tinggi gitu. Mungkin nanti kalau dilihat di home.oxygen.id ada paket-paket bandwidthnya itu beda-beda gitu. Nanti tinggal dilihat aja pilihan menu bandwidthnya mau berapa mega gitu. Berarti kita bisa daftar via online juga? Bisa daftar via online. Terutama dengan PPKM ini kita sarankan lewat online semua gitu. Iya. Justru kantor cabang untuk pendaftaran itu kita tutup, tidak ada interaksi secara fisik. Iya benar Mas, karena kan lagi situasi kayak Iya. gini ya. Nah kan tadi kita lihat nih Moratel ini sebenarnya sebuah perusahaan yang besar dan sudah lama gitu. Iya. Boleh nggak Mas ceritain awal mula Mas bisa bekerja di Moratel Mbak? Awalnya sih daftar, Mbak. Iya bener Mas, bener. Kan nggak mungkin data lagi lewat, keren nih coba masuk gitu. Ya, jadi sebenarnya balik lagi ke passion ya. Jadi mungkin ini saya sekaligus pesan juga buat sobat kompeten gitu bahwa apapun pekerjaan kalian, apapun sekarang misalnya masih sekolah ya, SMP, SMA, atau SMEA atau STM gitu, SMK, apapun bidang jurusan kalian gitu, tingkatkan kompetensinya
Kemudian pikirkan masa depan yang baik, pilih bidang yang minat sesuai dengan minat kalian, diskusikan sama orang tua. Kalau misalkan dapat approval atau persetujuan dari orang tua, kejar passion kalian gitu. Bidang apapun itu. Berarti profesi Mas yang sekarang nih sangat disupport sama orang tua. Orang tua itu terus terang nggak begitu ngerti tentang teknologi gitu. Jadi maksudnya kalau dibilang apakah didukung apa enggak, orang tua itu kurang tahu tentang teknologi zaman sekarang, apa BNI segala macam itu kurang gitu. Cuma kita komunikasikan pelan-pelan, ini sekarang ada teknologi gini loh gitu. Awalnya orang tua kaget, oh kok bisa kayak gitu ya, oh bisa kayak gini ya, dulu nggak ada gitu. Jadi apa yang dulu terbukti baik, terbukti sempurna, terbukti hebat waktu zaman orang tua kita, sekarang bisa jadi itu sudah nggak dipakai lagi, sudah sangat-sangat ketinggalan zaman gitu. Tempat penyimpanan data ada yang sampai bentuknya gede sampai 1 ton gitu, tapi cuman kapasitasnya 5 kilobyte. Sekarang dengan segede gini, kecil segede gini, ini bisa sampai bergiga-giga data gitu. Wah, itu berapa, Mas? Jutaan kali lipat kapasitasnya dibandingkan yang zaman dulu gitu. Kalau itu yang berapa, Mas? Kalau yang itu? Ada yang ini flash disk bisa sampai 8 giga, sampai 16 giga, macam-macam gitu. Padahal ini kecil, bisa dimasukin kantong, ringan. Dan dan desainnya pun menarik gitu, Mas. Iya. Ya ini memang kita sengaja buat lucu-lucu untuk menggugah minat dan teknologi ke depan itu semakin ramping ringkas gitu ya. Dan nggak monoton sih. Iya, nggak monoton gitu. Jadi bisa buat kita kejar teknologi itu dengan penuh gaya dan dinamika ya. Iya, benar-benar. Nah, Mas, bagi misalkan ada sobat kompeten nih, dia tertarik nih masuk ke dalam dunia jaringan teknologi gitu. Ada nggak sih, Mas, sebenarnya pendidikan khusus untuk bekerja di Moratel, atau emang dia mau menggeluti dunia teknologi atau jaringan gitu? Ada yang sifatnya spesialis, jadi memang untuk jaringan, teknologi jaringan ada kalau di sekolah kejuruan itu ada namanya TKJ, teknik komunikasi jaringan, ataupun teknik komputer gitu. Itu yang untuk spesialis gitu. Cuman ada juga yang dari umum gitu, nggak mesti harus bidang IT pun gitu. Ada yang bidang sosial gitu. Jadi sekali lagi saya bilang, apapun bidang kalian, apapun minat kalian, kalau kalian sudah punya passion, kejar gitu. Nah, kalau Mas ini dulu pendidikan Mas? Dulu tuh saya nggak pernah kuliah di universitas, Mbak. Saya sedih juga sih. Kenapa? Saya pengen kayak teman-teman yang kuliah di universitas gitu. Jadi saya dulu cuma sekolah. Cuma saya sekolahnya rajin. Sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Terus saya iseng-iseng gitu, ikut lanjut sekolah lagi. Sekolah Tinggi Teknologi Telkom Bandung gitu. Jadi itu belum pernah kuliah di universitas saya gitu. Iya benar, Mas. Sekolah tinggi kan sama aja. Tapi sekolah juga waktu itu namanya gitu ya. Aduh. Nah, makanya sekarang pengen kuliah lagi di universitas. Tuh, doain ya sobat kompeten ya. Gitu. Oh, di TELU ya, Mas? Ya, sekarang ganti nama jadi TELU Telkom University. Oh, benar-benar. Saya telat masuknya, coba kalau saya masuk sekarang Udah, saya jadi namanya universitas. udah keren udah ya, universitasnya udah TELU ya. gitu Iya. kan. Benar-benar. Nah, Mas nih, kalau untuk Mas ya, kenapa sih Mas memilih untuk menggeluti dunia jaringan? Ya, balik lagi dari minat ya. Dulu orang tua saya pengennya sih, saya bidangnya komputer gitu. Coba kamu bikin masuk jurusan yang komputer gitu, ngoprek komputer gitu. Cuma dulu keahlian saya dan kakak saya itu terima bongkar tidak terima pasang gitu. Jadi bongkar barang nggak bisa pasang lagi gitu. Nah, akhirnya saya, kayaknya saya nggak cocok nih kalau di bidang yang bongkar-bongkar kayak gitu. Saya coba diskusi sama orang tua gitu. Saya tidak tolak semua usul orang tua gitu, tapi saya coba diskusi, nego gitu. Wah, kalau kayak gini nih susah nanti saya ke depannya gitu, karena belum tentu minat dan kemampuan saya pas di bidang itu gitu. Coba ada waktu itu kemudian ada PMDK, ada tawaran nih, ada sekian tawaran PMDK. Ini kira-kira yang mana ya Pak Bu gitu, kita ambil gitu. Sekali lagi orang tua nggak ngerti tuh teknologi kedepannya akan ada internet sekian giga gitu, nggak ngerti, nggak kebayang di pikiran orang tua gitu. Ya orang tua cuma bilang ya udah, di pemahaman orang tua saat itu gitu. Ngomongnya saat ini tuh pas sekian tahun yang lalu gitu, yang terhebat itu komputer gitu. Cuman kalau kamu punya ide lain gitu, ya udah aku mau coba daftar aja gitu. Akhirnya saya pilih. Saya ada beberapa PMDK, saya pilih yang di Bandung itu gitu. Oke. Mas kan nih banyak nih sobat kompeten yang mungkin mereka mau masuk ke dalam dunia jaringan gitu ya. Cuman dia masih bingung
sebenarnya definisi atau makna dari jaringan itu apa sih Mas? Jadi jaringan itu ya kalau misalkan gampangnya simpelnya lah ya. Kita kalau ada laba-laba ada jaring itu kan ada kaitan terhubungan ya dari satu titik ke titik lain gitu. Nah di telekomunikasi juga gitu. Ada namanya kita POP atau point of presence. Jadi ada titik-titik hubung gitu. Nah dari satu titik hubung itu nyebar lagi, ada kabel-kabel koneksi, terus nyebar lagi terus gitu. Dari pusat sampai ke pelosok gitu. Ya ini hanya definisi sederhana aja lah. Kalau misalkan detailnya pun nggak terlalu penting. Yang penting kita bisa berjalan bekerja gitu. Kadang-kadang kita definisi panjang lebar tapi ternyata jaringannya lemot atau sering gangguan. Nah itu yang kita coba hindari. Gitu. Iya, yang penting gunakannya Moratel ya Mas. Ya. Iya benar nggak? Ya ini coba bandingan aja lah gitu. Dengan yang lain kita bisa ada jaringan yang lebih baik atau dengan speed yang lebih tinggi. Nah kan tadi kan bilang ini ya Mas, saya tuh pernah dengar yang ini loh, yang tadi Mas bilang yang kabel bawah laut gitu. Ya. Itu kenapa sih Mas tujuannya dibuatkan kabel bawah laut itu dan bisa mengakses sampai Singapura itu? Kenapa? Ada tujuan sebenarnya nggak? Jadi kenapa Singapura dulu ya? Kenapa di Singapura? Karena saat ini gateway internasional kita ke Singapura. Oh gitu. Nah, setahu saya sih memang semuanya ke Singapura, jadi kita harus mengarah ke Singapura. Mudah-mudahan akan dibuat beberapa gateway lagi, ada pilihan lain untuk bisa mengakses ke luar negeri selain Singapura gitu. Nah, saat ini kebanyakan masih di Singapura. Nah, untuk itu kan itu berbeda pulau dengan Indonesia ya gitu. Kalau menggunakan sifatnya radio, jadi ada tower dan tower gitu penghubung, itu kapasitasnya nggak maksimal. Iya sih. Kalau digedein daya listriknya gitu, memancing petir gitu. Harus dibuatkan penangkap petir yang cukup baik gitu. Tadi namanya Palaparing Barat dan Palaparing Timur. Kalau Palaparing Barat itu ini kita kabel bawah laut sampai ke arah barat. Jadi tadi Natuna dan Anambas yang titik terjauh kita. Kalau untuk Palapa Timur itu sampai ke Papua. Gitu. Jadi ada 3 paket palaparing, barat, tengah, dan timur. Untuk barat dan timur, 2 dari 3 paket palaparing itu ada di Moratel. Kita yang bantu supply. Berarti sampai saat ini hanya Moratel yang jaringan yang bisa mengakses seperti itu? Ada beberapa perusahaan lain yang sampai ke arah timur gitu, tetapi untuk sampai ke Papua itu nggak banyak gitu. Sampai ke pelosok-pelosok, sampai kita itu pakai FO, jadi nggak pakai tembaga lagi atau VSAT gitu. Beberapa ada yang udah VSAT, tetapi kita mostly kita gunakan fiber optik gitu. Lebih stabil, lebih tahan gangguan interferensi magnetik segala macam, juga kecepatannya bisa ditingkatkan. Nah itu kan berarti sebuah prestasi ya Mas, karena kan saya maksudnya dengar itu kan pemerintah yang memerintahkan gitu ya. Ada nggak sih Mas maksudnya di Moratel ini kayak bangga gitu? Bangga pasti gitu. Cuma kan kita nggak berhenti di bangga, kita masih terus berpikir what next gitu. Kedepannya apalagi yang akan kita coba gali, kita coba kembangkan gitu. Nah ini ada beberapa proyek lagi tapi saya nggak bisa sebutkan gitu. Nah itu kita coba terus kembangkan, terus perluas jaringan kita, tingkatkan teknologi kita gitu. Berarti selanjutnya akan ada program yang lebih menarik lagi Mas? Banyak. Jadi sobat kompeten tuh berarti jangan nyesel nih kalau misalkan udah menggunakan Moratel di rumahnya ya Mas? Yap. Oksigen Home karena pastinya nanti Moratel akan memberikan program-program yang menarik lagi, benar Mas? Banyak paket-paket promo, kemudian terutama untuk PPKM ini kita dihimbau untuk diam di rumah gitu. Nah itu nanti akan ada banyak kesulitan kalau misalkan kita tidak ada aktivitas yang dilakukan. Itu mungkin bisa menggunakan teknologi, contohnya Oksigen Home. Tapi ada nggak Mas pelayanan yang diberikan Moratel selain pelayanan jaringan gitu? Kita juga ada layanan untuk data center. Jadi ada misalkan layanan colocation, kemudian ada VPS, ada juga cloud. Nah itu jadi macam-macam pilihan, macam-macam paket disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita melayani diskusi teknis, misalkan ada kebutuhan apa gitu, bisa kita lakukan untuk diskusi untuk melihat kebutuhan sebenarnya dari tiap customer. Gitu. Berarti Moratel ini bukan hanya sekedar menyediakan jaringan aja ya, Pak. Berarti Moratel ini juga ibaratnya sebagai teman perbincangan kalau misalnya ada masalah jaringan. Kita nyebutnya itu one stop technical konsultansi. Jadi kalau mau ada konsultasi teknis apapun itu, nggak usah khawatir harus beli, enggak.
Kita tanya aja dulu, kalau misalkan memang ada ide lain ke tempat lain, misalkan nggak apa-apa gitu, kita lihat bandingkan aja gitu. Yang penting konsultasi dulu, ada pelanggan terbuka wawasannya, karena kadang-kadang orang nggak tahu permintaan seperti itu tuh karena nggak ada informasi gitu. Taunya ini aja gitu. Begitu kita diskusi, oh ternyata ada ya, ada ya gitu. Nah itu yang kita pentingkan itu adalah adanya edukasi di pelanggan. Kan tadi kan kita menyinggung ini Mas ya, Oxygen Home. Ya. Boleh jelasin dikit nggak sih Mas? Maksudnya Oxygen Home tuh dia memberikan pelayanannya apa aja? Apakah TV channelnya apa aja? Oke. Ya, jadi kita ada layanan itu nggak cuma satu internet aja, tapi kita juga ada untuk layanan TV-nya, TV kabelnya gitu. Nah itu jumlah channelnya puluhan, bahkan ada juga untuk paket premium sampai ratusan channel gitu. Nah itu bisa dilihat di oxygen.home.id, karena saya juga nggak hafal saking banyak paketnya gitu. Iya benar. Cuma kita sampaikan aja bahwa itu semua terhubung ke data center kita. Kita punya 6 data center di Jakarta, Batam, Medan, Palembang, Surabaya, dan Bali gitu. Itu semua saling terhubung satu sama lain, saling backup satu sama lain gitu. Ditambah lagi untuk jalur ke Singapura, kita punya sampai 8 jalur backbone ke Singapura untuk menjaga jangan sampai layanan putus. Karena balik lagi tadi tuh yang kabel backbone bawah laut itu sering digangguin ikan hiu. Beneran ikan hiu Mas? Enggak. Ya. Ini kapal. Jadi kapal itu kan kadang-kadang suka berlayar, sudah tahu ada di bawahnya itu ada kabel bawah laut, nggak boleh berhenti. Kadang-kadang mati mesin. Kalau mati mesin kan nggak bisa diprediksi kapan dan di mana gitu. Nah dia kalau diem aja nggak buang jangkar, dia ke bawah arus bisa masuk wilayah hukum negara lain, dia kena pasal lagi menerobos wilayah asing gitu. Nah mau nggak mau dia biasanya buang jangkar. Pada saat buang jangkar nggak apa-apa, tapi pas mau mesin sudah hidup mau narik jangkar lagi, jangkar memang dirancang buat mematahkan karang kan, mau menghancurkan benda keras gitu. Nah putuslah kabel bawah laut. Pernah terjadi Mas? Sering, bukan pernah lagi, sering banget gitu. Cuman pelanggan Norata jarang ada yang sadar karena kita punya backup gitu. Jadi kita di Batam itu kita punya 2 landing point, di Singapura punya 2 landing point, jadi terpisah gitu. Jadi bentuknya seperti cincin, kalau putus satu dipindahkan, dirutinkan ke jalur yang lain lagi gitu. Berarti jangan takut kesulitan jaringan ya Mas. Apalagi kan kalau sekarang ini lagi WFH, lagi school from home gitu. Tiba-tiba jaringannya mati karena ikan hiu bisa jadi. Ikan hiu balapan. Iya. Mas itu kan tadi bilangnya kapal tuh sebenarnya tahu. Nah dia bisa mengetahui kabel itu tuh. Ada jalurnya. Jadi setiap kapal itu ada jalur navigasinya. Dia mau belok kemana itu kan dia ada radar, ada koordinatnya segala macam. Dia tahu di jalur itu ada kabel juga gitu. Kalau dia mau buang jangkar dia harus geser dulu gitu. Nah berarti buat yang ini juga nih, buat para ABK, kapten kapal gitu ya. Maksudnya kan ini jadi kalau misalkan mendengarin podcast ini gitu, di daerah-daerah mana Mas? Daerah mana kalau itu? Yang banyak itu di sekitar Batam ke Singapura gitu. Oh gitu. Ya berarti kalau di daerah Batam Singapura lagi di perairan, kalau misalkan emang melihat kabel kayak gitu berarti dihindari. Nggak mungkin kelihatan, tapi di alatnya itu terlihat ada datanya gitu. Di datanya pasti dihindari, cuman mereka kan kadang-kadang saya bilang mati mesin. Mereka nggak sengaja, nggak niat ngerusak atau apa, enggak. Itu memang benar-benar pure kecelakaan, ada something happen, kemudian di mesinnya mati, mereka berhenti di titik itu, pas di titik itu gitu. Kita juga ada monitoringnya 24 jam gitu. Di data center kita di Batam itu ada titik pengamatan 24 jam, kita ngamatin layar terus gitu. Kapal mana yang bergerak pun kita bisa tahu gitu. Bahkan ada lampu ininya, indikatornya gitu untuk satelit, nanti bisa dilihat kapal bendera mana, negara mana yang lewat situ gitu. Berarti Moratel nih maksudnya membuat jaringan seperti itu benar-benar apa ya jatuhnya punya jalur lain ya, persiapannya matang gitu sampai 24 jam gitu kan. 24 jam, 7 hari seminggu, 356 hari setahun ya. Iya benar Mas. 365. 365. Iya, kayak puisi Mas biasanya 365 Oh gitu. Sering digombalin nama siapa Mbak? Enggak ada. Oh, kasihan ya. Iya Allah. Mas ini kan dilihat-lihat nih pandemi ini kan udah setahun ya Mas ya. Dan kita melakukan segala sesuatu ini dari rumah, termasuk sobat kompeten juga nih nonton kita dari rumah dan melakukan pelatihan juga kebanyakan dari rumah. Sekarang juga pun pekerja melakukan pekerjaan dari rumah lagi karena terlaksananya PPKM darurat ya Mas ya. Ada nggak sih Mas tips? Pasti ada sih.
Mas harus kasih tips nih berarti Siap, ke sobat boleh. kompeten. Bagaimana cara mengatasi kebosanan saat work from home atau school from home di saat pandemi seperti saat ini, Mas? Saya kebetulan punya 4 tip. Oke, 4. ini 10, Mas. 1, 2, 3, 4. Oh iya. 4 ya. Bener, Oke. Mas. Saya mau 4 atau enggak nih? Iya, mau 4 deh. Oke, daripada enggak kan? Iya, berarti Oke. 4-nya bercabang ya, Mas. Ya, 4 ya. Jadi yang 1. Jadi itu saya punya tips 1, bersyukur gitu. Jadi harus bersyukur kita ini masih bisa hidup dengan tenang, nyaman gitu. Ada beberapa yang rekan kita sakit, isolasi mandiri baik di rumah sakit maupun di rumah. Kemudian ada juga yang beberapa orang kehilangan pekerjaan misalkan, atau ada yang putus sekolah gitu. Nah, bagi yang masih bisa hidup dengan nyaman, tidak sakit atau sakitnya masih bisa ditangani, masih bisa dapat rumah sakit gitu, bersyukur karena masih ada orang yang di bawah. Kita ngelihat di bawah, kondisi di bawah, akhirnya kita timbul empati kita kasihan dan kita nggak akan jumawa atau sombong gitu. Ya, benar, Mas. Kemudian kita juga mendekatkan diri dengan keluarga nih, gitu. Bersyukur sekali kalau kita biasanya sering pergi pagi pulang malam ya, P3M, pergi pagi pulang malam, ya bukan PPKM. P3M. Nah, itu sekarang bisa lebih sering waktu bermain dengan keluarga, dengan tetangga mungkin gitu, bermain atau berolahraga bersama gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, Pertama. Nah, terus yang kedua ya. Iya, dia bingung, Mas Susah. ya. Ya, tetap produktif. Ya, di rumah atau di kantor atau di sekolah, secara fisik badan kita dimanapun juga kita harus tetap produktif gitu. Jaga mindsetnya. Jadi jangan sampai merasa di rumah santai aja, itu enggak. Kalau yang bekerja work from home, ada kata worknya maka tetap bekerja. Bagi yang sekolah school from home berarti ada kata schoolnya tetap belajar gitu. Nah, gimana caranya? Caranya adalah tetap usahakan seperti jadwal kerja biasa, jadwal sekolah biasa. Usahakan ada ruang khusus. Kalau saya berada di ruang ini, di meja ini, atau di titik sudut pojokan ini, itu berarti saya sedang kerja. Saya gunakan baju kerja atau baju seragam sekolah saya. Kemudian saya biasanya Zoom ya. Kemudian saya akan online Zoom dengan rekan kerja atau dengan guru sekolah saya gitu. Nah, terus kemudian manfaatkan teknologi gitu. Jadi kita sekarang ada banyak teknologi internet bisa dicoba. Mungkin tadi saya sudah sampaikan ada namanya homeoxygen.id. Bisa dicek paket-paket apa yang bisa digunakan. Itu bisa untuk meningkatkan performasi internet di rumah. Gitu. Ada lagi, Mas? Ayo, Mas, Udah berapa 4 nih, Mas, ya. sekarang? 1, Dua. 2. Nah, yang ketiga nih, hindari stres. Jadi bisa masak, bisa dengerin musik, bisa terserah masuk kemana aja. Yang penting jangan masuk rumah orang. Iya, ntar malah diusir, Mas. Betul, diusir terus udah gitu diomelin lagi. Jadi kita bisa berkebun atau bisa mencari hobi yang lain, hilangkan stres gitu. Yang terakhir, nah yang keempat nih, jaga kesehatan. Iya, Mas, saya. 1, 2, 3, 4. Ya, ini yang keempat. Ya. Iya, Mas. Mau nggak? Kalau nggak, Boleh, udah kan boleh. nih. Iya. Boleh. Yang keempat itu jaga kesehatan. Kesehatannya 1 fisik, olahraga. Kedua, mental. Kadang-kadang kita ini stres. Kalau banyak berita-berita segala macam itu, maka kita perlu ada social media distancing gitu. Nggak perlu setiap berita kita dengerin, nggak perlu setiap Instagram kita liatin, nggak perlu setiap YouTube kita tonton gitu. Belajar memilah mana yang baik dan belajar memilih ini yang baik yang dibutuhkan oleh saya. Yang nggak dibutuhkan atau yang malah bersifat toksik, skip, lewat, abaikan gitu. Kemudian yang terakhir bagian dari jaga kesehatan juga saring sebelum sharing. Jadi Ya, benar, Mas. setiap dapat berita biasa di grup WA keluarga nih ada ini COVID bisa menular di mana gitu ya. Ini obat ini bisa menyebabkan apa, perbesaran apa gitu ya. Dicek dulu dari beberapa sumber yang kredibel. Benar nggak dokter bilang kayak gini? Benar nggak WHO bilang kayak gini? Benar nggak misalkan hasil penelitiannya seperti ini gitu? Kita cross check dulu, jangan langsung disebar. Nggak setiap informasi yang masuk bisa langsung kita sebar gitu. Kita pilih-pilih dulu, ini valid nih, sudah di cross check, baru kita sebar gitu. Iya, benar, Mas. Karena kadang-kadang nggak setiap informasi yang benar pun kita saring, kita sharing, kita sebarkan. Kalau itu bersifat sensitif,
malah jadi membuat orang lain stres, Iya, gak usah disebarkan gitu. Terlebih sekarang kan maksudnya di WA tuh banyak kan kayak menakuti Mas. Ya. Bener-bener apa ya, menakuti banget gitu. Jadi kan orang yang menerima pesan pun bukannya tenang, tapi malah ngerasa apa ya, panik attack gitu. Ya. Saya ngeliat status WA teman-teman saya tuh udah kayak apa ya namanya ya, sedikit-sedikit ada berita kehilangan saudara, teman apa gitu, banyak mau dari beberapa teman gitu. Nah itu kadang-kadang kalau bagi saya mungkin saya masih bisa tahan, cuman saya khawatirnya ada beberapa orang yang jadi stres. Wah, bapaknya si Anu meninggal, ibunya si Anu meninggal, anaknya ini sini, malah jadi stres gitu. Makanya saya nggak pernah ikut-ikutan sharing berita duka cita itu gitu. Oke, kita prihatin, oke kita sedih atas kehilangan teman, saudara atau siapapun gitu. Cuman kalau kita sebarkan berita itu kemudian malah menimbulkan rasa takut di masyarakat, sebaiknya jangan gitu. Ada banyak cara lain untuk menyampaikan simpati duka cita selain share ke publik yang berpotensi menakutkan masyarakat gitu. Iya, lebih baik share info tentang prokes, terus kemudian termasuk berita-berita jumlah kasus nggak usah disebarkan, karena kan kita bukan CNN ya atau CN ya. Jadi setiap ada berita, wah peningkatan kasus, kita sebar gitu. Orang panik gitu, wah ini gitu. Lebih baik kita tekankan berulang-ulang, jaga prokes, cuci tangan, segala macam. Nah itu lebih baik gitu, menanamkan ke alam bawah sadar masyarakat bahwa pentingnya prokes, jaga jarak segala macam gitu. Dan juga jangan lupa Mas untuk ikut vaksinasi. Betul. Sekarang nambah lagi satu, vaksinasi ya. Lebih baik vaksinasi daripada tidak sama sekali. Nggak usah pilih-pilih, oh saya yang merek mobil atau saya yang merek apa gitu misalnya. Nggak usah, mana aja dapatnya yang mana. Kan sekarang vaksin itu gratis ya. Jadi kebetulan dapatnya dari jalur, ada misalnya tenaga kerja atau jalur nakes atau apapun gitu. Ikut aja. Kemudian ada bisa 2 kali atau 3 kali vaksin ya. 2 kali, ikutin jadwalnya. Tetap jaga kondisi. Sudah kena vaksin pun masih bisa terkena corona. Iya, benar. Apalagi tidak yang menjamin, apalagi yang tidak gitu. Karena kita vaksinasi diri ya dan menjaga protokol kesehatan kan bukan hanya untuk diri kita ya Mas, tapi orang sekitar kita yang kita sayangi dan teman-teman kita juga. Jangan sampai karena kelalaian kita, karena keabaian kita, mereka yang kena. Ya, kalau saya sih untuk corona ini paling ada tipsnya sedikit aja. Oh ya, boleh Kalau misalkan corona itu sesehat apapun kita, seberapapun kita merasa fit kondisi kita gitu, asumsikan diri kita kena, hindari kita menulari orang lain. Asumsikan gitu. Bukan berarti kita ketakutan, gue kena, enggak. Tidak perlu ditanamkan gue kena, tapi hindari menulari orang lain. Misalkan gunakan masker, jaga jarak gitu. Ya. Kenapa sekarang banyak banget orang yang nggak sadar dirinya kena gitu, istilahnya OTG, orang tanpa gejala, jalan kemana-mana segala macam, akhirnya menulari orang lain. Dianya sehat, dianya kuat, akan sembuh sendiri. Tapi orang yang ditulari belum tentu. Iya, benar. Bisa jadi ketemu orang yang sudah usia lanjut, di atas 50 tahun. Bisa jadi ketemu anak yang masih muda, imunnya belum sempurna, di bawah 12 tahun. Bisa jadi ketemu orang yang komorbid, punya penyakit bawaan gitu. Orang yang berkontak fisik dengan si OTG ini tertular dan kita nggak bisa jamin kondisinya gitu. Iya, benar-benar Mas. Mas nih kan banyak banget nih. Saya ngelihat berita di sosial media juga nih, info-info simpang siur sebenarnya masih Mas. Tapi kembali ke masalah teknologi, jaringan 5G kan katanya sudah hadir di Indonesia Mas. Padahal di kampung saya aja nih masih 3G atau H+ gitu kan ya. Sebenarnya 5G ini berbahaya nggak sih Mas jaringannya? Jadi 5G itu mau keadaan kayak gimana pun juga bisa digunakan untuk yang positif, bisa juga untuk yang negatif gitu. Kalau misalkan untuk positif itu bisa jadi untuk teknologi, kita untuk belajar, kalau misalkan yang masih sekolah gitu, bisa untuk bekerja, menunjang pekerjaan kita, bisa juga untuk gaya hidup yang positif, misalkan share-share video atau apapun yang lebih sehat gitu, dengan teknologi kecepatan yang lebih tinggi gitu. Kalau dipakai untuk yang kejahatan ya pasti lebih bisa lagi untuk jahat gitu. Jadi sekali lagi balik lagi tentang siapa penggunanya gitu dan digunakan untuk apa gitu. Pisau aja nggak usah yang jauh-jauh, pisau aja kalau di tarangan orang yang jahat bisa pakai buat bunuh orang dan itu salah, bahaya. Tapi kalau dipakai di koki atau ibu rumah tangga itu bisa jadi buat masak, malah jadi bikin sop yang enak gitu. Iya, ya benar-benar Mas. Jadi tergantung penggunaan kita sendiri kan ya Mas ya.
Nah, di sini saya mau ngasih tahu sobat kompeten lagi nih bahwa P2 KPTK 2 Jakarta Timur ini mengadakan giveaway nih buat sobat kompeten yang sudah setia nontonin podcast kita dan sudah setia juga nontonin video-video kita di YouTube. Nah, kalian boleh share pengalaman atau berikan pertanyaan seputar Moratel atau teknologi yang ada di Indonesia, bisa komen di Instagram dan YouTube kita. Itu kita akan pilih masing-masing 2 orang dari platform Instagram dan YouTube. Jadi totalnya akan ada 4. Dan akan kita pilih juga salah satu orang tercepat yang DM username Moratelnya ke kita, Mas. Gitu. Bagi pelanggan Oxygen Home yang pengen menceritakan tentang pengalamannya di menggunakan layanan Moratel Oxygen Home, silakan bisa share di komen di Instagram maupun di YouTube. Biar ada orang lain yang bisa melihat dan bisa untuk saling berbagi informasi. Iya benar. Dan pastinya giveaway ini dipersembahkan dari Moratelindo ya Mas. Iya. Benar. Mau internet lancar, pakainya apa Mas? Moratelindo Oxygen Home. Iya benar-benar. Nah, waktu kita sudah menyempit nih Mas. Saya mau terima kasih banget Mas sudah mau hadir ke P2 KPTK 2 ini. Siap. Semoga Mas sehat selalu ya Mas. Amin. Semoga Mbak Siva juga dan rekan-rekan dan sobat kompeten juga di rumah bisa semakin sehat juga, jaga kondisi. Iya benar-benar. Nah, jadi buat sobat kompeten yang merasa risau dan sedang mencari jaringan yang tepat untuk rumahnya, bisa langsung ke www.oxygen.id. home.oxygen.id. Benar. Nanti akan ada di bawah ini ya websitenya. Jadi kalian bisa kunjungin itu, bisa cari jenis paket apa aja yang bisa kalian gunakan dan promonya apa aja gitu ya. Bisa disesuaikan dengan kebutuhannya apa, misalkan butuh internet dengan kecepatan tertentu bisa dilihat di situ. Iya benar. Oke, makasih buat Mas dari Moratelindo nih sudah mau datang ke kita, dan terima kasih juga untuk sobat kompeten yang sudah setia menemani kita dari awal terbentuknya podcast ini sampai saat ini. Jadi untuk sobat kompeten, terus tingkatkan kompetensi kamu, gunakan teknologi untuk belajar, dahulukan adab, baru ilmu, stay safe and healthy, taat, dan jangan lupa taati protokol kesehatan, jauhi narkoba, tapi dekati orang tua. Siap. Dan jangan lupa untuk follow medsos P2 KPTK 2 Jakarta Timur, Instagramnya bisa @p2kptk2.jaktim gitu. Dan ketemu lagi di next episode bersama Moratelindo ya Mas. Siap nggak Mas kalau saya undang lagi? Boleh, Siap ya? Boleh mungkin diusulkan bagi sobat kompeten kalau ada yang pengen tahu untuk topik berikutnya gitu. Coba dong bahas tema apa gitu. Boleh diusulkan, nanti kita coba gali informasinya. Iya benar. Stay safe ya semuanya.